Memang klinik ini diciptakan untuk perempuan yang malu datang ke dokter laki-laki atau ditangani oleh petugas laki-laki gitu. Jadi memang di sini kita pro perempuan lah, biar mereka lebih nyaman. Biar lebih nyaman. Sobat Berita Jatim, bersama lagi Ading. Hari ini Ading lagi akan membahas satu segmen yang menarik, yang kali ini ada di segmen obrolan sehat bersama Dokter Sahar. Dokter Sahar hari ini akan mendampingi Ading selama kurang lebih 20-25 menit ke depan, yang tentunya hari ini bincang-bincangnya soal kesehatan, karena hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih perempuan-perempuan Indonesia, khususnya perempuan-perempuan Surabaya, bisa memberikan satu stimulus untuk terus menjaga awareness-nya terhadap kesehatan dirinya dan pribadinya terutama. Nah, hari ini bersama Ading sudah ada Dokter Sahar Bawasir, spesialis bedah umum dan payudara. Halo, selamat sore Dokter Sahar. Halo, sore. Ya, Dokter Sahar bisa lihat di sebelah sana. Sapa dulu teman-teman sobat Berita Jatim. Halo, teman-teman sobat Berita Jatim. Nah, Dokter Sahar hari ini adalah rekan Ading berbicara tentang kesehatan payudara. Oke, Dokter Sahar merupakan founder dari Medic L Clinic ya. Medic L Clinic yang berada di Jalan Raya Gubeng nomor 11 Surabaya. Medic L Clinic merupakan woman health care clinic yang sifatnya one stop service. Yes, begitu ya, Dokter Sahar. Iya, betul. Oke, boleh nanti sebelum Dokter Sahar cerita lebih banyak soal Medic L, nah, Ading ingin memberitahu dulu kepada Sobat Berita Jatim bahwa klinik Medic L ini luar biasa loh teman-teman. Klinik Medic L ini lebih cenderung seperti woman empower gitu ya, agak bisa sih gitu bisa, ya. Karena semuanya tenaga medisnya adalah perempuan. Betul. Begitu. Foundernya perempuan. Semua tenaga medisnya adalah perempuan. Wow, hebat banget. Dan ditujukan oleh khususnya perempuan-perempuan Indonesia. Meskipun demikian, meskipun lebih cenderung mengutamakan perempuan nih, Dokter Sahar tidak memungkinkan ya, bukan maksudnya tidak memungkinkan, tapi sangat memungkinkan bila ada teman-teman laki-laki atau bapak-bapak atau mas-mas yang ingin berobat di sini ya. Bisa, karena memang kita tidak boleh menolak pasien. Jadi semua pasien harus diterima. Oke, meskipun ini dikhususkan untuk perempuan, tapi teman-teman bagi yang ingin memeriksakan dirinya, terutama buat yang cowok-cowok juga, boleh loh datang ke Medic L Clinic Center yang ada di Jalan Raya Gubeng nomor 11 Surabaya. Nah, apa sih yang akan kita bahas tadi? Udah Ading spill dikit tentang kesehatan payudara nih. Iya, betul. Jadi sejauh ini kanker payudara itu masih jadi salah satu momok yang paling menakutkan begitu ya untuk perempuan-perempuan gitu. Iya sekali, karena kan bahkan banyak yang tidak mau periksa ke dokter dikarenakan ketakutannya dia mendapatkan diagnosis kanker payudara gitu. Padahal tidak semua kelainan yang terjadi dalam payudaranya adalah kanker payudara. Betul, jadi ada kelainan-kelainan jinak gitu di dalam kanker payudara. Salah satunya bisa infeksi pada payudara dikarenakan menyusui, bisa juga benjolan jinak di payudara, macam-macam. Oke, berarti memang tidak semua hal-hal yang terjadi yang dianggap mungkin ada berbeda gitu payudaranya atau seperti apa, itu tidak semuanya merujuk pada satu kanker tertentu begitu ya? Ya, tidak semuanya kanker payudara. Tidak semuanya kanker payudara, dan lebih
diajak nih teman-teman perempuan untuk lebih peka dan berani begitu ya dokter. Betul. Ya untuk memeriksakan diri sebagai screening pertama, apa itu ya, preventif ya, langkah preventif, apa namanya, deteksi dini kita bilangnya. Deteksi dini. Nah, ngomong-ngomong soal kanker payudara nih dokter, menurut riset yang ada di New England Journal of Medicine, resiko kematian karena payudara itu menurun ketika kita lebih aktif melakukan mamografi, menurunnya bahkan sampai 40% untuk perempuan-perempuan di umur 50 sampai 70 tahun begitu. Berarti memang deteksi dini itu penting sekali ya dokter. Penting sekali, ya karena jadi kenapa disebutkan di situ mamografi? Karena kan mamografi itu bisa mendeteksi kanker payudara pada saat belum terjadi adanya benjolan. Oh begitu. Jadi bahkan sebelum ada benjolan, mamografi itu bisa melihat apakah di situ ada kecurigaan keganasan pada payudara. Nah, jadi makanya itu kalau misalnya kita screening ya, jadi screening itu usia saya segini, waktunya saya mamografi dan ternyata ditemukan suatu keganasan, pasti suatu keganasan itu dalam keadaan yang masih dini. Kenapa? Karena dia tidak ada keluhan apa-apa. Sebenarnya begitu. Berarti memang penting sekali, dan sekarang sudah banyak teknologi-teknologi yang paling baru yang mutakhir untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan yang terjadi dalam payudara begitu ya dokter. Betul, ya, dan betul. Itu juga jadi tagline di medical clinic. Jadi tagline-nya bagaimana dokter? First early detection save life. Begitu. Jadi teman-teman juga, Ading sama Dokter Shahar di sini ingin mengajak teman-teman untuk lebih aware terhadap deteksi dini dan lebih peka begitu ya, nggak usah takut dan datang aja langsung kalau memang pengen memeriksakan diri atau apa. Karena tadi tagline-nya Medical Clinic adalah early detection save life. Nah, ada nih satu kasus yang banyak ditemui buat teman-teman perempuan remaja nih, dokter. Ading sempat tahu gitu kalau ada satu jenis kelainan yang ada di payudara yang biasanya menyerang usia remaja sampai umur produktif lah istilahnya ya, yang mungkin belum menikah atau belum menyusui bahkan gitu kan. Biasanya kalau kebanyakan kelainan-kelainan terjadi setelah menyusui ya, melahirkan dan menyusui karena hormonnya udah berubah nih. Iya betul. Nah, yang Ading pernah dengar ada namanya fibroadenoma mama. Fibroadenoma mama atau FAM ya dokter. Nah, itu bagaimana dok? Jadi fibroadenoma mama itu adalah nama suatu kelainan pada payudara. Dia kelainan zina. Jadi dia bukan suatu keganasan, tapi dia keluhannya biasanya memang pada usia di atas, ya tuh antara 17 tahun sampai 25 tahun lah rata-rata yang paling banyak ya. Tapi ya ada beberapa yang usia 30 ke atas juga ada gitu. Tapi rata-rata paling banyak 17 sampai 25 tahun. Nah, itu biasanya pasien datang dengan keluhan ada benjolan. Memang ada benjolan ya? Betul, ada benjolan di payudara dan biasanya lebih nyeri pada saat haid atau menstruasi. Oh, banyak gitu. tuh waktu-waktu teman-teman waktu Ading masih awal-awal menstruasi gitu kan, banyak teman-teman yang rasanya nyeri gitu, tapi memang ternyata kalau ini ditambahi dengan ada benjolan gitu. Nah, itu dari pemeriksaannya memang benjolannya itu bulatnya itu bulat sekali. Jadi seperti kalau kita kelereng gitu, seperti kelereng bulat, gampang bergerak gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa sadari di rumah gitu kan, dengan caranya berbagai macam cara sudah ada sekarang ya, udah di banyak ya di YouTube cara sadari, terus menemukan ada benjolan yang licin, mudah bergerak gitu. Itu insya Allah sih dia bukan suatu keganasan biasanya. Dia adalah suatu benjolan jinak, apalagi usianya usia muda. Tapi kan tetap aja dok, kalau ada benjolan, ada apa gitu kan tetap khawatir gitu loh dok, rasanya kan dok ya. Betul. Nah, untuk itu gimana dok? Karena dia kan bukan satu keganasan yang gimana-gimana gitu dok ya.
kayak tumor gitu nggak sih dok? Ya, jadi memang semua benjolan yang tidak normal di dalam tubuh itu kita bilangnya tumor. Ya, gitu. Tapi tumor itu ada yang ganas, ada yang jinak, gitu. Nah, fibroadenoma ini salah satu bentuk tumor jinak. Gitu. Kan seperti yang dibilang tadi, tetap ada kekhawatiran tersendiri nih, apalagi masih muda, belum menikah, terus habis itu belum punya anak, nanti takut juga apakah ini sekalipun ini tumor jinak, apakah nanti akan mempengaruhi gitu kelangsungan hidup dan lain sebagainya, kemudian nanti waktu menyusui kayak gimana dan lain sebagainya, kan tuh kekhawatiran yang seringkali ditemui sama perempuan-perempuan ya dok, terutama kalau yang di FAM ini kan teman-teman masih kebanyakan penderitanya masih sangat muda. Nah, untuk itu di sini kan juga disediakan untuk pemeriksaan FAM itu juga ya dok? Iya, ada. Jadi kalau memang teman-teman ada yang mempunyai keluhan itu ya, segera diperiksakan. Nanti di sini kita akan lanjutkan. Selain diperiksa oleh dokter, kita akan lanjutkan untuk pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan radiologis biasanya kalau usia muda kita tidak lakukan mamografi, apalagi kalau keluhannya mengarah ke benjolan jinak. Kalau benjolan jinak memang lebih terlihat oleh USG payudara. Nanti setelah USG payudara baru kita akan tahu benjolannya itu sebesar apa, terus apakah cuma satu atau ternyata ada 2 atau 3 yang tidak teraba, bisa jadi seperti itu. Memang bisa sampai 2 lebih dari satu benjolan bisa, gitu ya dok? Bisa lebih dari satu benjolan. Dan itu kalau nggak dilakukan tindakan begitu, apakah ada satu hal tertentu yang nanti jadi berdampak begitu dok? Kalau untuk fibroadenoma dia sifatnya memang bahasa medisnya itu proliferasi. Proliferasi itu dia tetap bertumbuh, tapi dia tumbuhnya tidak seperti keganasan ya. Kalau keganasan tumbuhnya tuh cepat gitu, hitungan bulan. Tapi kalau fibroadenoma ini bisa hitungannya tahunan. Tapi apakah dia bisa tumbuh membesar? Bisa, karena dia mempunyai sifat membesar. Oh, berarti memang ini butuh ditangani lebih lanjut ya dok ya? Iya. Jadi meskipun tidak ganas, meskipun dia jinak, kebanyakan dokter pasti akan menyarankan untuk ditangani. Oh, berarti harus memang meskipun sifatnya tidak memiliki keganasan tertentu yang menyebabkan kematian atau seperti apa, tapi tetap harus dilakukan penanganan lebih lanjut ya dok ya. Betul. Nah, di Medical klinik ini juga ada penanganan lebih lanjut untuk FAM ya dok ya, yang dikenal dengan MIBS. Ya, betul. MIBS itu adalah minimal invasive breast surgery. Ya, nah, minimal invasive breast surgery itu kalau Ading tahu memang minimal invasive surgery itu adalah sayatan minimal begitu ya, yang kali ini dilakukan di payudara begitu ya dok ya. Nah, boleh diceritakan lebih lanjut nggak dok, MIBS itu kayak gimana? Soalnya kalau memang harus melakukan tindakan lebih lanjut dan ada surgery nih, itu kan gambarannya serem ya. Serem gitu loh. Apalagi dok kita ya kalau di sudut pandang teman-teman yang penderita begitu kan, belum menikah, belum punya anak, terus nanti gimana nih keindahannya, payudaranya nanti berubah, estetiknya kayak gimana, atau nanti ada sayatan yang besar kayak gimana, itu boleh diceritain. Jadi minimally breast surgery ini sebenarnya dia pengambilan benjolan payudara dengan sayatan yang minimal. Kenapa sayatan minimal? Dikarenakan kita ada alat khusus memang. Sebenarnya alat ini digunakan awal diciptakan untuk biopsi. Tapi kita biopsinya tapi untuk mengambil jaringan yang lebih besar. Nah, dikarenakan dia bisa mengambil seluruh jaringan, akhirnya dipakai untuk benjolan jinak. Gitu. Nah, memang ada syarat-syarat tertentu sih untuk kapan bisa dilakukan MIBS ini, tuh ada syarat-syarat tertentu. Tapi apakah mungkin dilakukan pengambilan benjolan pada payudara tanpa melakukan operasi besar? Saat ini masih mungkin. Oh begitu. Berarti memang katakanlah nih paling besar benjolan bisa terjadi berapa sentimeter sih dok? Kalau menggunakan alat ini sih saya masih mentok
dengan ukuran yang paling besar 2 cm. Kenapa? Karena memang alatnya itu ya kalau kita pakai jarum lebih besar lagi sih bisa gitu, tapi resiko perdarahan itu akan lebih besar pastinya gitu. Tapi jadi saya masih pakai syaratnya itu ukuran benjolan maksimum 2 cm. Nah biasanya kasus-kasus seperti itu FAM itu apakah melebihi sampai 2 cm dok? Banyak yang lebih dari 2 cm banyak, yaitu alasannya sih karena takut periksa, akhirnya dia bertambah besar gitu. Makanya early deteksi save life gitu ya dok ya. Jadi mumpung masih kecil, sedini mungkin mulailah diperiksakan. Jadi, makanya banyak yang kadang-kadang datang ya, pasien tuh datang dia ngerasa kayak nyesel. Coba waktu saya datang ke sini waktu masih kecil kan nggak perlu dioperasi yang besar. Tapi gitu. Memang waktu masih kecil sebelum sampai 2 cm itu apakah sudah kerasa gitu dok? Kadang ada yang terasa, kadang enggak gitu. Jadi ukuran benjolan 1 cm itu terkadang kalau untuk untuk payudara yang kecil itu akan lebih terasa dibandingkan payudara yang besar, ya kan Emet? Sekarang kita apalagi kalau benjolannya tuh letaknya lebih di dalam daripada agak mendekati kulit. Kalau memang lebih mendekati kulit biasanya ukuran 1 cm akan tetap terasa. Tapi kalau misalnya agak ke dalam gitu, itu biasanya agak lebih sulit untuk teraba. Tapi kalau ukuran di atas 1 cm pasti teraba insya Allah. Jadi lebih mengerucut ke MIBS ini berarti memang dia itu sifatnya lebih menjaga estetik ya, lebih menjaga estetik hasilnya nanti juga karena invasi surgery-nya sangat kecil itu ya. Jadi karena luka yang digunakan hanya untuk biar dia bisa memasukkan jarumnya itu tadi, jadi ya lukanya mungkin nggak setengah sentian lah, nggak sampai kadang ya. Nah tapi kalau misalnya untuk pembedahan itu lukanya akan dibuat sesuai dengan besar dari benjolan itu untuk biar bisa mengakses benjolan tersebut. Nah jadi ya untuk estetik akan jauh lebih bagus. Apalagi yang dipakai untuk alat ini adalah benjolan-benjolan dengan ukuran 2 cm. Nah jadi ya pastinya estetik juga akan lebih bagus dan nggak perlu dibius total, nggak perlu masuk rumah sakit. Berarti memang ini ya, kalau nggak perlu dibius total, nggak perlu masuk rumah sakit, berarti pengerjaan durasinya sangat minim nih dok ya? Iya, memang tidak lama, lebih lama persiapannya sebenarnya daripada operasinya sendiri. Karena ya dengan ukuran benjolan segitu kita lakukan pakai alat ya, mungkin 5-10 menit udah selesai. Cepat sekali dok. Cepat ya, persiapan yang lama. Oke. Berarti memang cuma sayatannya cuma kurang dari setengah senti, pengerjaannya durasinya cuma maksimal mungkin 15 menit, begitu ya dok ya. Kemudian hasilnya juga masih menjaga estetik payudaranya dan tidak perlu menginap ya, tidak perlu rawat inap berarti. Nggak perlu rawat inap. Habis itu gimana dok untuk penyembuhannya? Apakah udah bisa, karena nggak perlu rawat inap berarti kan langsung pulang nih dok? Langsung pulang, bisa beraktivitas seperti biasa, tidak ada catatan khusus, bebas. Nanti mungkin akan kontrol sekitar 1 bulan lagi jika dia tidak ada keluhan apa-apa. Tujuannya saya untuk evaluasi apakah ada sisa perdarahan di dalam. Kalau misalnya ada sisa perdarahan ya sebenarnya nggak saya apa-apakan, cuman takutnya dia ada keluhan kok ada benjolan lagi, padahal sebenarnya itu bukan benjolan tapi sisa cairan atau darah yang masih sisa di situ karena ada cekungan di dalam. Yang bekas benjolannya tadi itu kan pasti nanti lama-lama dia akan terisi oleh jaringan gitu. Tapi waktu masih awal masih ada kayak sisa-sisa cairan begitu sedikit. Itu sisa sayatannya apakah bekas sayatannya tuh apakah lama begitu penyembuhan? Enggak, sebentar. Kadang tuh 2 hari udah nutup sendiri. Udah kayak kesilat gitu aja ya dok ya? Dan nggak perlu dijahit. Oh nggak perlu dijahit ya? Nggak, sama sekali. Ukuran setengah senti saya nggak pernah jahit. Saya tutup pakai ini aja kayak Hansaplast gitu. Kayak plaster gitu ya? Plaster gitu aja kecil. Wow, itu pun ditangani meskipun kecil dan cepat ditangani tetap dengan ahlinya ya dok ya? Iya, tetap. Dan prosedur ini kan sifatnya
penyembuhannya juga cepat gitu ya. Apakah kemudian nanti kedepannya kalau kayak katakanlah tumbuh lagi gitu dilakukan MIBS lagi tetap nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Karena kecil dan jarum yang masuk pun kecil, dengan sendirinya jaringan fibrotiknya pun akan minimal sekali. Jadi kalaupun memang mau dilakukan tindakan yang sama di kemudian hari karena ada benjolan di tempat lain atau gimana, tidak ada masalah. Dan itu tidak banyak, jadi tidak banyak struktur yang rusak gitu. Karena kecil sekali gitu. Kira-kira nih butuh persiapan apa aja sih kalau mau melakukan MIBS di sini, Dok? Persiapan mental. Karena biasanya takut ya, pasiennya tuh udah takut duluan. Padahal tidak terasa nyeri. Selama ini sih yang saya tanya, karena memang nyeri itu tidak bisa di general ya. Ada orang yang tahan nyeri, ada yang tidak gitu. Tapi rata-rata selama ini pasien saya, waktu saya tanya apakah ada keluhan nyeri, tidak ada. Gitu. Jadi berarti memang prosedur itu tidak membuat dia nyeri, karena memang kan kita lakukan bius lokal dulu. Nah, kita injeksi bius lokal dulu. Nah, setelah itu baru dilakukan tindakan. Jadi persiapan khusus sih nggak ada gitu. Jadi persiapan siap mental aja deh. Berarti gitu. Kira-kira nih dengan kan berarti sebelum melakukan prosedur MIBS pasien harus semacam screening dulu kan pertama, Dok? Oh iya, pasti pasien akan kita periksa dulu gitu keluhannya itu dia di hari apa. Yang sama? Untuk tindakan memang tidak bisa di hari yang sama, tapi untuk screening bisa kita lakukan di hari yang sama gitu. Pasien pasti akan kita lakukan screening dulu, kita periksa, kita lakukan USG gitu kan. Kenapa? Karena dari USG kita bisa tahu ada berapa banyak benjolannya. Karena memang alat ini terbatas, benjolannya memang tidak bisa terlalu banyak. Ada soalnya beberapa itu pasien yang datang dengan keluhan fibroadenoma yang banyak sekali gitu. Oh, bisa sampai banyak ya, Dok? Bisa sampai banyak memang. Nah, kalau sampai banyak itu gimana, Dok, ininya apa namanya gejalanya? Ya kadang dia yang dirasakan sama dia cuma satu gitu. Tapi setelah pemeriksaan USG ternyata ada kecil-kecil sekali yang memang nggak kerabat di sebelah-sebelahnya. Itu sih terkadang bisa hilang dengan berjalannya waktu, dengan stabil hormonnya dia bisa hilang, kadang menetap atau bahkan bisa membesar. Gitu. Jadi kita tetap infokan aja ke pasiennya kalau payudara kanan tuh ternyata ada lebih dari 3 benjolannya. Yang bisa kita ambil cuman 2 maksimum atau cuma 3 maksimum. Jadi memang tidak bisa kita ambil semua karena memang alatnya itu disposable dan seharusnya memang hanya dipergunakan untuk 1-2 benjolan aja yang bisa diambil. Tapi saya pernah coba sampai 3 benjolan masih bisa. Tapi sekali prosedur ya? Di sekali prosedur. Setelah itu udah nggak bisa lagi karena memang pisaunya itu diciptakan untuk disposable gitu. Jadi dia tajam hanya untuk sekali prosedur, 1-2 kali prosedur. Gitu. Oh, berarti kalau katakanlah ini kecil-kecil nih, Dok ya, di bawah 2 cm semua gitu, katakanlah ada 3-4 gitu. Kemudian apakah nanti pakai 1 sekali prosedur itu ataukah nanti ada bisa nanti prosedur lanjutan begitu? Biasanya kita evaluasi ya yang terbesar yang mana. Nah, yang terbesar itu yang kita ambil duluan. Yang terbesar dan termudah yang kita ambil duluan. Tapi memungkinkan ya untuk melakukan tindakan MIBS ini beberapa kali begitu ya? Mungkin nggak ada masalah. Oke, berarti kan teman-teman yang kemudian merasa memiliki benjolan di payudaranya nih bisa segera diperiksakan karena sebelum membesar atau terlepas dari sebelum membesar ya memang harus ada deteksi dini ya, Dok ya? Iya, betul. Untuk itu nanti kalau ternyata itu tumor jinak atau jaringan lunak yang ditemukan begitu bisa betul. Segera dilakukan MIBS ya. Sudah ada kemungkinan peluang untuk tetap menjaga estetik dan mengurangi banyak dampak begitu ya, Dok ya. Betul. Jadi kalau memang pingin melakukan prosedur MIBS bisa langsung datang ya, Dok ya, untuk memeriksakan screening pertama dan melakukan proses lanjutan ya, Dok ya. Iya, silakan bisa datang. Terutama di medical ini teman-teman yang perempuan ini mendapatkan pelayanan yang lebih ekstra begitu ya, karena memang sifatnya lebih ke one stop caring untuk perempuan begitu ya, Dok ya. Ya, memang klinik ini diciptakan untuk perempuan yang malu datang ke dokter laki-laki atau ditangani oleh petugas laki-laki gitu. Jadi memang di sini kita
pro perempuan lah. Oke. Biar mereka lebih nyaman. Biar lebih nyaman. Ya, jadi nggak usah ragu lagi lah teman-teman perempuan yang pengen memeriksakan dirinya, memeriksakan organ kewanitaannya juga bisa ya di sini ya, Dok, ya? Karena sifatnya one stop service buat teman-teman perempuan. Oke, terima kasih Dokter Sahar. Terima kasih sudah menyediakan waktunya ngobrol-ngobrol sama Sobat Berita Jatim hari ini soal obrolan sehat. Tentu saja nanti harapannya teman-teman perempuan berani untuk lebih aware, kemudian berani memaksakan diri, dan di Medical ini juga seperti yang Dokter Sahar tadi bilang bahwa semuanya pro perempuan. Jadi nggak usah malu lagi, nggak usah merasa nanti gimana minder dan lain sebagainya. Ada banyak sekali prosedur yang tetap mengedepankan estetika perempuan. Betul. Begitu ya Dokter Sahar. Nah, terima kasih sudah menemani dan menonton Berita Jatim TV bersama Ading dan Dokter Sahar hari ini. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Salam sehat.